Nanti saya kasih. Wah, terima kasih Pak. Saya kasih apa? Duitnya apa sih? Saya kasih linknya lah. Iya, saya minta link emang. Iya tadi makasih aja. Misalnya saya mau cari peribahasa Brazil, saya pasti follow model-model Brazil gitu kan. Oh iya benar. Iya. Benar. Siapa Masuk tahu akal. ada isu hangat di negaranya gitu kan. Assalamualaikum, balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Ya, terima kasih ya teman-teman yang sudah subscribe, share, like, komen di YouTube-nya Metur Indonesia. Dan juga jangan lupa follow di Instagram-nya metur.idn. Ada juga di Spotify, Domi punya podcast. Ya, gak usah panjang aja lagi nih pembukaannya. Kita akan menghadirkan kolega yang menarik. Kenapa menarik? Karena dia selalu riding the wave, dia selalu update, dia selalu mengerti. Kalau kita lihat mungkin banyak orang mau update buka X atau Twitter. Kita buka ininya dia aja, feednya pasti akan mendapatkan informasi terkini. Karena itu menjadi bahan untuk menjadikan dia bikin karyanya. Siapa lagi kalau bukan Wiratama. Terima kasih ya. Halo, terima kasih Pak Domi sudah diundang. Pak Wira. Bapak Wira ini saya kenal cukup lama waktu di era Good School gitu. Iya. Jadi kalau kita ngomong langsung aja nih ya. Silakan. Iya. Kan Bapak yang punya podcast. Oh iya. Sebenarnya gini Wir, kenapa gue mau ngundang lo? Karena gue lihat, wah pergerakan dari sosmed lo kan gue pantau tuh, gue lihat. Karena menariknya adalah karakter dari komik-komik lo dan juga topik yang diangkat. Karena selalu mengangkat yang lagi sering terjadi, yang hangat atau lagi yang viral. Apakah itu sebuah strategi atau bagaimana sebenarnya Pak Wira ini? Kalau dibilang strategi mungkin bukan ya Pak Domi, karena memang dari beberapa tahun yang lalu nih, sebelum rezim ini juga saya juga sebenarnya rezim siapa ini berarti? Sering bikin kartun yang nuansa politik gitu, dan itu juga karena dari hasil baca-baca berita di Twitter, terus baca berita ada rasa resah gitu, kadang-kadang pengen komentar, pengen misu-misu gitu. Cuman kan ya yang nggak didengar banyak orang gitu kalau lewat Twitter gitu. Gitu makanya akhirnya terus ya udah coba digambar aja gitu. Kadang-kadang dapat idenya juga dari baca-baca komen Twitter orang-orang yang banyak tuh yang lucu-lucu, komennya diangkat jadi visual gitu. Dan stylenya itu memang lu cenderung kayak ke era mungkin Marvel atau Amerika gitu ya? Iya, itu juga mungkin karena pengaruh bacaan ya, pengaruh influence dari ilustrator yang saya senangi gitu. Pada akhirnya ya jadi membaur jadi satu gaya visual tersebut gitu. Emang basicnya dari dulu mau mengarahkan menjadi sebuah komikus ini atau bagaimana? Ini mungkin pertanyaannya cita-cita mungkin ini ya. Kalau saya tangkap ya. Iya, kalau berprofesi sebagai komikus sih saya tidak pernah mencita-citakan dari kecil sebenarnya, karena memang hobi menggambar, hobi mencoret-coret buku, tapi untuk spesifik kalau udah besar mau jadi seorang ilustrator atau komikus tidak pernah. Malahan dulu saya mau jadi pelatih Muay Thai. Oh iya. Muay Thai? Enggak, tapi gak apa-apa, boleh juga. Itu kan sebuah profesi. Iya, pada akhirnya berangsur-angsur menggambar, terus masuk kuliah seni rupa juga. Di situ ada kelas ilustrasi yang akhirnya kenal sama komik juga. Sebelumnya juga memang baca-baca komik sih kebanyakan ya, baca Detektif Conan, Doraemon, terus ya beberapa komik DC dan Marvel gitu ya. Sampai akhirnya coba-coba membuat komik bootleg Dragon Ball sendiri pada waktu itu gitu. Jadi saya tahu tuh ada tuh perkembangannya dulu era COVID itu kan, keluar tuh komik-komik series itu kan. Cerita-cerita lokal tuh kan. Ya, strip-strip itu ya kan. Iya. Tapi ini ditarik jauh dulu waktu kecil gitu. Oh, dari kecil. Udah bikin bootleg kan komik-komik Dragon Ball itu. Terus
ya udah, tapi memang pada saat itu cuman bikin karena hobi. Setelah itu baru kuliah, ngelihat oh ada profesi yang seperti ini gitu, dan mulai tertarik untuk mencoba gitu. Kuliah di mana emang? Saya kuliahnya di pendidikan seni rupa Pak Domi. Di mana itu? Di Unimed. Unimed apa? Unimed itu Universitas Negeri Medan. Oh, asli Medan? Asli. Oh, ada asli. badaknya. Oh gitu. Jadi sekarang kan berarti sudah lama di Jakarta atau bagaimana? Ya belum lama juga hitungannya kalau dibanding sama perantau-perantau lainnya Pak Domi. Kadang kalau ngobrol udah 20 tahun. Saya ya berapa? Ada 10 belum. Belum ada 10 tahun belum, tapi sudah viral ya Anda ya. Kalau ukuran viral sih di mana-mana juga bisa viral ya. Iya. Karena saya lihat pergerakan dari follower, engagement di Instagram, komen itu sangat signifikan setelah Pak Wira ini melihat dari gejala-gejala isu berita diangkat jadi komik gitu. Itu kan berarti update banget nih. Itu kan sebuah apa? Kritisi tadi ya bisa dibilang ya, atau meme juga ngaruh nggak? Apa pengaruh juga nggak sih meme-meme itu? Cukup banyak ya berpengaruh ya. Itu tadi itu juga kan karena hasil saya scrolling di Twitter gitu, ngelihat berita terbaru. Biasa teman saya ada lagi tuh kalau Twitter beda tuh. Oh iya. Berita olahraga juga bola, banyak. Bener, bola, cuplikan bola gitu juga banyak di Twitter. Benar. Iya, jadi karena itu sebenarnya kan baca berita, oh ini gatel nih dibikin apa gitu, terus mungkin karena sekarang terasa signifikan karena orang-orang berbagi keresahan yang sama kayaknya Pak Domi. Karena setiap saya baca komen di ilustrasi yang saya buat, ya banyak yang ternyata sepemikiran, banyak yang punya kekesalan yang sama diluapkan di kolom komentar itu gitu. Dan juga haters Anda banyak sekali. Iya, itu sudah pasti gitu, dan ya pasti ada pro dan kontra lah. Apalagi ini kan sebenarnya bisa disebut kartun opini ya. Yang saya bikin ini Pak Domi. Jadi memang ya kadang-kadang banyak komentar-komentar yang berlawanan juga, dan itu juga jadi asik untuk dibaca dan didiskusikan gitu. Memang selalu dibalas atau bagaimana sih komen-komen ini? Kalau mungkin 10 komen pertama itu selalu saya balas dan saya kasih muk cantik gitu. Tapi saya balas aja gitu. Saya lihat kalau ada yang menarik, oh ini direspon gitu. Oh ini cukup di like, oh ini dilewatin aja gitu. Itu biasa 10-20 komen pertama gitu. Cuman kalau udah lebih gitu biasanya ya udah males gitu. Jadi biar mereka antar komentator inilah yang berargumen gitu, debat ya kan. Betul. Malah ada yang nantangin berantem ada juga. Jadi mereka malah debat sendiri ya. Iya betul. Janjian. Iya. Udah ayo lo jangan banyak ngomong lo, ketemuan aja. Iya, kamu di mana saya samperin gitu. Iya. Ada jadi, juga seperti itu. Itu ajang untuk salam olahraga banyak sekali di sana ya. Betul. Apalagi kan olahraga tinju nih lagi hype ya. Betul. Apa namanya tuh? UFC gitu. Benar. Beyond kalau ada Beyond tuh yang Jakarta. Oh, gitu. Tempat main UFC. Martial art gitu. Iya, gitu. Jadi kalau gue lihat kan memang kayak terbaru lah si KDM, ada yang kamu angkat, terus itu rame sampai hari ini kayaknya masih terus orang pada komen. Betul. Ada nggak sih nggak enaknya dalam arti diancam, mau gua cari lo, gua bunuh gitu, ada nggak? Oh tidak sampai seperti itu ya, mudah-mudahan tidak pernah ya. Biasanya gimana? Iya jadi kalau tadi Pak Domi menyinggung kontennya KDM ya, kebetulan itu juga sudah dibikin dari sebulanan yang lalu, tapi masih banyak yang respon sampai sekarang gitu ya. Ya mungkin karena banyak yang suka sama Pak KDM, karena ya mungkin ya beliau memang orang yang hebat lah ya Pak. Terus yang benar. Hah? Yang benar.
Iya. Ini versi Wira lah ya. Oke. Iya, terus ketika dibahas gitu di Ilustrasi, banyak penggemarnya gitu yang nanyain kayak gini, sepertinya KDM gak gini nih, kenapa bisa bikin kayak gini gitu. Kalau menurut kamu siapa gubernur yang ideal gitu-gitu. Jadi ada perdebatan-perdebatan baru gitu. Ruang diskusi. Betul, yang nantangin berantem itu juga di konten itu gitu. Sesama orang Jabar, ada satu yang gak terlalu suka, ada yang sangat suka. Jadi udah tuh saling berdebat, pada akhirnya ditantangin, ditanya lokasinya mau disamperin gitu. Sherlock tak parani gitu. Enggak, tapi berarti kekaryaan lo ini yang berupa tadi bisa dibilang opini komik ini memicu banyak komentar-komentar orang. Betul. Dari yang mungkin suka sampai yang haters atau yang gak suka atau yang berlawanan gitu. Jadi sebenarnya memang ini adalah ruang bebas ya sebenarnya. Tapi dari lo sendiri ini lo jadikan apa? Apakah jadi ada merchandise juga atau hanya sebatas di feed Instagram? Kalau untuk merchandise biasanya itu karena banyak orang yang merespon. Yang seperti ini? Iya ini kebetulan. Lagi pakai? Cuman kalau ini memang dibikin khusus untuk campaign ya. Untuk donasi ke Palestina gitu. Nah kalau biasanya gambar-gambar atau ilustrasi yang dijadikan merchandise itu biasanya karena banyak yang nanyain duluan gitu. Banyak, ini ada versi kaosnya nggak bang? Ini dijadiin kaos nggak gitu. Nah kalau udah lebih dari 12 orang saya jadiin karena minimum selusin. Iya. Oke. Jadi sesuai dari orderan. Betul. Kalau cuma 6 enggak. Oke. Belum Iya, tahan dulu. belum. Kita berangkat setelah 12 orang nih. Tunggu dulu. Kalau yang ini tadi dimention soal donasi. Bagaimana sistemnya? Iya, jadi saya bikin satu artikel ilustrasi yang memang untuk dijadikan kaos. Terus nanti saya buka open pre-order. Jadi orang-orang beli dan sebagian keuntungan bersihnya itu yang saya donasikan lewat Kita Bisa. Itu sesimpel itu caranya ya. Bukan lu berangkat ke sana enggak ya? Waduh, enggak belum ya? Pak, belum sampai ke situ. Oke, jadi bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait untuk bisa menyalurkan dana-dana untuk donasi. Iya, sebenarnya ini juga donasi dari pembeli juga gitu, karena kan ada orang disisihkan. Ada orang yang niatnya memang, aduh saya kurang tertarik nih sama gambarnya, tapi ini tujuannya donasi, saya beli gitu juga pasti ada gitu. Oke. Tulisannya apa tuh? Waduh, kalau ini mungkin ini nggak boleh ngomong-ngomong kata eksplisit gitu. Boleh. Karena ini ada kata fuck ya gitu. Oh boleh, kita boleh. Fuck you aja boleh sini gitu selalu. boleh. Iya. Belum ada brand. Oh gitu. Belum, ya, masih ya. bebas. Iya. Gitu. Jadi tulisannya itu. Ini Free Palestine and Fuck Israel sebenarnya. Artinya? Iya, apa namanya? Merdeka Palestina merdeka sama Israel. Ya, dan gitu. itu kata-kata yang mungkin disenangi oleh kaum muda untuk bisa juga mengkoleksi karya lo juga, itu merchandise. Iya, mungkin ini juga udah pernah dipakai sama satu musisi sebenarnya. Kata-kata ini dijadikan visual. Apa sebutannya, visual yang di belakang tuh? Ya, itu namanya adalah visual yang mainin visual joki. Iya. Yang itu jadi buat visual. Iya. Iya, cuman kan memang kata-kata ini ya sangat tegas gitu ya. Udah mentok kemarahannya gitu terhadap Israel gitu. Oke. Kalau ngomong soal kekaryaan lo, Wir, itu berarti versi digital aja ya pembuatannya. Tidak ada pernah mencoba lo untuk mungkin on paper langsung atau on canvas gitu, pernah gak? Kalau untuk yang ngomongin isu-isu terbaru itu memang biasanya digital Pak, karena kan memang butuh cepat ya. Jadi ada isu apa dibikin cepat, dan digital juga memudahkan sebenarnya kan medium itu. Kalau misalnya kanvas dan kertas itu biasanya saya pakai memang untuk tujuan apa namanya ya bagian dari relaksasinya gitu, bagian dari keluar dari rutinitasnya gitu. Jadi rutinitas gambar, keluar rutinitas juga gambar gitu. Iya.
Tapi memang arahnya kan tadi lebih fokusnya untuk mengejar si momen viral ini atau masih hangatnya berita ini. Makanya dikejar pakai digital gitu ya supaya lebih up to date gitu ya. Ya selain itu juga karena lebih simpel dan lebih hemat sebenarnya kalau bener. digital ini gitu. Dan bisa mengerjakan di mana saja gitu. Tanpa membeli kanvas atau kertas. Betul. Duit lagi. Cat minyak mahal, cat akrilik mahal gitu. Tapi ada keinginan juga gak sebenarnya selain dari si versi digital memang mau mencoba untuk versi yang mural gede misalnya atau dari gambar-gambar itu jadi di kanvas misalnya gitu? Belum sih kalau itu. Oke, lebih memang sekarang fokus di feed ya, terutama konten-konten itu. Jadi memang apa yang lagi in, apa yang lagi hangat itu yang selalu Wira lakukan. Melihat konten-konten. Tapi banyaknya apa? Konten lebih ke mengkritisi. Iya karena kebanyakan berita belakangan ini cukup meresahkan gitu ya Pak ya. Jadi ya bentuknya kritikan gitu. Kadang juga bentuknya emang respon lucu-lucuan aja. Tapi sampai detik ini belum ada yang memang mencoba mengkritisi. Lu maksudnya ngapain kritik-kritik kayak gini? Ada gak yang kayak gitu-gitu? Ini siapa yang mengkritik? Orang-orang netizen? luar. Ke DM. Kayak lu maksudnya mungkin ini ada orang yang mencoba untuk kayak buzzernya misalnya gak terima nih ada sosok yang diidolakan atau itu misalnya. Ada beberapa kali gitu. Ke DM tuh ya? Beberapa isu yang hangat seperti RUU TNI itu juga ada yang marah-marah tuh kan pada saat itu memang lagi rame hashtag pulang ke barak atau kembali ke barak gitu ada tuh ya. Ada yang nge-DM marah-marah, yang ngatain bacot segala macem. Ternyata setelah diajak ngobrol gitu di DM ya, beliau ini istrinya salah seorang TNI gitu dan memang dijelasin lah kalau ya RUU ini bukan ditujukan ke TNI yang prajurit-prajurit pada umumnya gitu, memang yang petinggi-petingginya kan sebenarnya gitu. Mungkin kurang memahami, salah tangkap, salah paham. Betul. Ternyata dia istrinya. Iya, dan yang Kang Deddy Mulyadi juga banyak ya dapat respon dari para penggemarnya, ya banyak yang keberatan, juga banyak yang ngingetin gitu melalui DM gitu. Mas, ini kalau bikin sesuatu tuh harus diselidiki dong. Nanti kalau apa-apa jatuhnya fitnah. Nah itu saya balas biasa astagfirullahaladzim. Makasih ya sudah diingatkan gitu. Baiklah ya jawabnya. Iya. Memang kadang kan karena yang jadi topik atau yang jadi ide kan karena informasi. Entah itu dari portal berita atau dari tweet orang atau dari ketikan-ketikan orang di sosial media, entah itu di X atau Twitter atau Instagram. Takutnya memang ada berita-berita hoax yang mungkin akhirnya Pak Wira bikin kan jadinya jadi apa istilahnya mungkin memberitakan informasi yang tidak baik juga ya kan kalau itu kan. Betul, pada akhirnya semakin rame saya jadinya semakin hati-hati Pak. Kalau dulu memang ya memang opini pribadi aja yang dituangin ke gambar gitu. Tapi kalau sekarang memang harus ada verifikasi ke beberapa kanal berita dulu gitu sebelum bikin. Gitu. Jadi nggak mau asal viral lagi viral ini langsung diangkat tanpa meriset dulu, jangan ya gitu ya. Iya sebenarnya bukan ngejar viralnya sih sebenarnya. Kalau ada isu yang lagi dibicarain tapi saya lagi nggak ada ide soalnya juga ada juga lewat aja ada beberapa kali gitu padahal dia lagi happening nih lagi hot nih tapi aduh ide gambarnya apa belum gitu. dapet ya udah pada akhirnya lewat aja. Tapi saya lihat menarik loh Anda mempunyai ide-ide yang menurutku wah out the box juga nih, ada pemikiran kayak gini tuh dari mana gitu, yang misalnya yang Teddy itu kan ada beberapa yang menurut wah kok jadi begini, karena jadi apa perspektifnya banyak orang gitu, ada yang mikir ke sini ada yang mikir ke sana gitu, jadi membuat banyak arti gitu. Ya itu kontribusi dari netizen kita yang kreatif sebenarnya, yang punya ide-ide brilian gitu di kolom komen tuh saya kumpulin, saya sadur, oh ini lucu nih, dan terus juga iya gimana caranya ini gambar bisa punya interpretasi yang
beragam nih Hmm, di netizen gitu, di orang-orang yang lihat gitu. Jadi nggak direct menyudutkan seseorang gitu. Ya walaupun ada beberapa yang bernuansa itu ada sebenarnya ya. pada akhirnya. Ada itu ya. Tapi akhirnya memang jadi multi tafsir gitu loh gambar itu. Membuat akhirnya orang berkomen ria di sana. Betul. Ada yang A, B, C, D beragam lah. Betul. Gitu. Jadinya bola liar gak sih itu? Iya, bola liar dan bola panas. Ya. Tapi ada gak sampai ada tokoh yang pernah misalnya kamu gambar, tokoh itu komen, ada gak? Oh ada. Siapa? Ada sebenarnya. Staf khusus kita lah yang dulunya bengkokin sendok. Oh ada? Ada. Enggak, maksudnya dia komentar apa? Enggak, saya lupa komentarnya. Jadi memang waktu itu saya lihat memang ada gambar dia. Iya, sempat kan beliau diangkat itu rame juga, terus ada beberapa komikus atau itu ilustrator yang mengangkat, dia komen pakai akun pribadinya di komikus, tapi di tempat saya itu komen sebagai ya akun staf sus itu gitu. Oke. Tapi nggak tahu sekarang ya udah hapus atau belum gitu. Jadi tapi sempat ada respon itu. Dan nggak langsung merespon postingannya, tapi merespon komentar seseorang gitu. Oke, kaget nggak? Saya waktu itu teriak ayam. Enggak sih, karena saya lebih ke deg-degan sih ketimbang kaget gitu. Wah. Jadi ada debat di situ? Debat nggak? Enggak, cuman sekali membalas aja kan. Kan beliau sibuk ya, nggak mungkin. Kan yang balas bisa asistennya. Oh iya betul juga ya. Iya kan ada sekelasnya ada Aspri. Iya. Oh, jadi ada juga yang ternyata dari tokoh yang kamu angkat dibales atau ada respon gitu. Oke. Ya padahal nggak ada nge-tag gitu, cuman memang viralnya karena selalu saya lihat ini di beberapa share-nya ngeri. Share-nya banyak sekali itu postingan-postingan Anda itu ya. Sampai akhirnya mungkin membuat follower Anda makin bertambah. Oh iya. Iya kan? Ngeri. Iya, karena postingannya kan di insight kan kelihatan share-nya berapa, yang save-nya berapa, terus yang like berapa kelihatan tuh semuanya. Jadi beberapa postingan yang menurut gue kayak misalnya lagi hangat, relate, pasti akan banyak share-nya gitu. Tapi kalau untuk kita ngomongin soal ini bisa disebut komikus juga atau opini apa sebenarnya kalau dengan style-style yang sekarang lagi dilakukan ini? Ya sebenarnya kan ini udah banyak dilakukan sama kartunis-kartunis sejak zaman dulu gitu. Betul, kan. Ini memang kartun opini lah nyebutnya secara general gitu yang saya lakukan ini gitu. Memang pure berdasarkan opini setelah melihat berita, melihat respon masyarakat, ya udah itu yang saya tangkap, saya tuangin lewat ilustrasi. Sebenarnya sesimpel itu gitu. Kayak dulu kan di koran tuh ada tuh di pojok itu kan tuh. Itu apa istilahnya ya tetap juga mengkritisi pemerintahan dengan jokes-jokes ala si komik-komik ini gitu. Memang banyak ya, ada penggiat ini juga ternyata ya. Iya, yang berprofesi sebagai kartun opini ya sangat banyak Pak, dari zaman koran juga kan memang sudah sangat banyak. Artinya ada kelompok-kelompoknya ya? Kalau kelompok dalam artian komunitas sih ya mungkin ada gitu ya. Tapi memang orang yang berprofesi itu kan memang sudah sangat banyak gitu. Ya. Artinya maksudnya kan lebih bagaimana mungkin si Pak Wira ini ikutan di grup-grup atau misalnya kelompok-kelompok yang juga di situ mungkin membahas kayak ini lagi hangat nih, angkat yuk misalnya. Jadi ada semacam terorganisir lah mungkin karena jadi kayak kita nanti posting yuk di hari ini ya, ada nggak kayak gitu-gitu? Enggak sih, kalau saya pribadi nggak ada tergabung di kelompok-kelompok gitu, aliansi grup opini gitu komik apa nggak ada tuh ya? Saya tergabung di grup WA Sulam Alis. nggak ada. Ya memang spontan pribadi aja gitu, bergeraknya masing-masing mungkin. Tapi nggak tahu kalau di luar saya misalnya nggak diajak gitu ya mungkin aja gitu ya. Di dalam grup ada grup. Gitu. Soalnya kan bisa jadi yang menariknya punya style masing-masing, tapi temanya hampir sama. Lagi bahas A, semuanya A dengan ciri khas masing-masing. Itu menarik sih jadinya. Tanpa diorganisir sebenarnya ya, net ini aja ya. Iya, organik ya. Iya sebenarnya
Karena kan kayak kalau saya pribadi memang follow beberapa akun kartunis semacam itu ya, yang sering merespon berita-berita terbaru gitu, kebanyakan berita politik. Jadi memang mungkin organisirnya lewat cara seperti itu gitu, lewat saling lihat, saling like, terus saling share gitu. Terus nih dia menginterpretasikan isu ini dengan gambar ini. Nanti saya coba yang ini deh gitu. Jadi mungkin kayak gitu ya, nggak secara langsung gitu. Sampai pernah juga ada momen nggak kayak gambar-gambar ini saking viralnya, saking banyak orang share-nya gitu, sampai akhirnya mungkin di copy paste dijadikan merchandise di luar yang bikin bukan kamu, itu ada nggak? Sampai saat ini sih belum gitu, nggak sepengetahuan saya belum. Cuman kalau untuk dicetak sebagai poster-poster gerakan itu ada gitu, dan memang nggak apa-apa gitu. Memang ada beberapa gambar yang saya bagikan gitu. Free download? Iya. Di mana? Ada di Google Drive. Oh ada, di Instagram tuh ada? Ada. Waktu demo terakhir itu, demo tolak RUU TNI itu juga saya sempat nge-share beberapa gambar untuk dipakai. Terus sebelumnya juga yang demo Indonesia Gelap gitu, itu juga ada beberapa gambar yang dipakai gitu. Oh, jadi memang disengaja dibuatkan khusus untuk kalian boleh nih pakai aja gitu, disebarluaskan, silahkan free download. Iya. Gitu. Ya buat saya juga ada kebanggaan tersendiri Pak. Gambarnya dipakai sama gerakan-gerakan demo itu kan. Ya apalagi mereka-mereka tuh sekarang kreatif ya dalam membuat visual, menyuarakan keresahan gitu lewat poster-poster itu sangat kreatif gitu. Jadi memang menarik lah untuk kontribusi di situ juga gitu. Karena kan ini juga berpotensi makin dikenal juga karakter gambarmu sama orang-orang. Selain juga ini bagian dari alat untuk propagandanya mereka sih, para untuk demo-demo ini ya. Gitu ya sebenarnya ya. Iya, kalau untuk untuk itu kan jadinya ngincer popularitas ya. Enggak sih, karena enggak ya. Karena ya maksudnya gambar itu kan bisa dapat dari mana aja gitu. Orang-orang tuh nggak tertarik siapa yang membuatnya sebenarnya. Kalau di situasi seperti itu memang tertarik sama produknya aja, sama gambarnya gitu. Jarang ada diskusi, yang bikin siapa, Jarang ya, meskipun selalu gambarmu ada tanda tanganmu di situ. Ada, tapi kan kecil Pak. Kecil ya? Sudut kecil gitu. Tapi memang tapi terlihat nggak? Ya kalau dari jarak 5 cm sih mungkin kelihatan ya, tapi kalau dari jadi jauh poster kan, gitu iya, diangkat begini kan nggak kelihatan. Iya. Memang keseharianmu apa sih, Wir? Saya bercocok tanam. Keseharian ya sebagai full time ilustrator gitu. Artinya bekerja di situ bidang itu. Iya. Memang ya ada beberapa platform gitu yang ngejual gambar-gambar ilustrasi gitu. Dapatnya dari situ gitu. Kalau untuk sehari-hari gitu, untuk bikin dapur ngebul gitu. Karena kan yang kita tahu bahwa kalau kita melihat postingan di feednya Instagrammu ini kan, kita melihat orang-orang yang mungkin melihat feedmu tidak tertarik untuk ngendorse-mu. Karena isunya isu kritik sosial, atau mungkin lebih ke keresahan tadi, opini publik itu. Nah, artinya kan berarti tidak ada income di sana ya. Artinya tidak ada angka atau tidak ada nilai ekonomi di sana ya. Iya, kalau secara langsung seperti endorsement gitu-gitu sih nggak ada gitu, dan memang bukan ditujukan untuk itu sebenarnya. Wih, gile. Oke. Ya tapi kalau ada nggak apa-apa gitu maksudnya. Nggak menutup kemungkinan. Ya cuman untuk dalam bentuk komisi gitu sih ada beberapa gitu yang ngelihat style gambarnya, terus suka, terus nge-DM buat jadiin kaos gitu ada. Akhirnya dari situlah jadi ada nilai, jadi order, Mas, saya suka karakter gambarnya, tapi saya mau dong bikinin untuk ini gitu. Oh, itu banyak tuh ya? Ya adalah beberapa gitu. Ya kalau endorsement sebenarnya juga ada tawaran-tawaran, cuman
ya kadang ya saya yang nolak gitu ada Contoh? beberapa ya, karena yang ditawarin tuh ini ya semacam fintech gitu sih. Oh, pinjol. Iya. Oh, ada. Ada. Gede ya, nggak? 1-2. Gede nggak? Ya belum ngomongin angka. Oh, tapi dari situ dia kok jadi begini gitu. Iya. Emang maunya seperti brand apa yang masuk ke Instagrammu? Kuku Bima Oh, mungkin. biar gambarnya kuat. Oh, karena memang itu agak sulit sih kalau kita melihat postingannya kan itu mengkritisi atau mungkin ya balik lagi ini menyuarakan isu-isu sosial atau keresahan dirimu juga. Jadi kayaknya brand juga nggak mau nempel gitu biasanya. Tapi ternyata ada di sisi lainnya orang order dengan cara commission atau misalnya style-stylemu dipakai dengan tema-tema yang lain. Kenapa nggak coba dikejar di merchandise? Iya, udah sebenarnya, tapi kan memang ngelihat pasar juga Pak Domi, yang ngelihat dari beberapa komen gitu yang bilang suka nih jadiin kaos kan belum tentu semuanya membeli ya. Iya, hanya biasanya suka ya. komen aja ya. Iya, jadi ya udah berapa yang dapat udah buka pre-order, terus bikin beberapa lusin, terus yang masuk ke PO sih biasanya nggak semuanya gitu ya. Udah sisanya ready stock dijual lagi di akun Tokopedia gitu. Oh, memang sudah tersedia. Sudah bikin. Sudah. Oke. Itu berarti aplikasinya selain di kaos di apa? Tote bag ada? Tote bag ada. Harga normal kan ya? Harga masih wajar lah. Masih wajar ya, affordable ya. Affordable. Berapa? Iya di kisaran, kalau tote bag itu masih di 50 ribuan, 70 ribuan. Kalau kaos di 120, 150, 180 gitu lah. Jadi kaosnya itu hanya biasa aja kaos gitu ya, tidak bentuk-bentuk kayak jersey apa nggak ada belum ya? Oh belum jersey. Kan sekarang lagi era paddle gitu, siapa tahu mereka pingin desain dengan desainmu gitu. Kaftan sih saya coba nanti. Buat umroh dong modelnya. Bagus tapi. Boleh ya. Islami, iya itu ada marketnya. Iya, lebih bagus. Alhamdulillah. Berarti Pak Wira ini selain aktif di sosial media pasti, karena dari tadi kita ngomongin soal bagaimana si Riding the Wave soal topik. Tapi kalau aktivitas pameran gitu pernah memang aktif atau sampai detik ini masih aktif nggak? Wah, kalau pameran saya justru jarang, Pak. Jarang. Ya udah lama lah untuk itu, juga pameran-pameran bentuknya grup ya. Kalau tunggal juga zaman kuliah dulu gitu. Jadi udah bener-bener udah nggak yang intens ya. Iya, udah meninggalkan kegiatan-kegiatan tersebut gitu. Makanya lebih nyaman di sekarang ini dengan karakter pakai misalnya pakai apa gambarnya? iPad atau apa? Iya, kalau alatnya bambu, pakai bambu. Pakai bambu runcing ya. Oh, ada ya. Ada bambu ya, bener-bener. Iya, kalau alat sih ada beberapa ya, saya pakai iPad juga, pakai Wacom juga, komputer juga gitu. Bu, kaya Anda ya? Enggak. Ini ada semua. Iya, alhamdulillah Pak, ada. Itu hasil dari semua yang kamu gambar-gambar ini ya? Iya. Kalau kerjaan yang graphic recorder itu berarti pernah atau masih? Iya, pernah dan masih sebenarnya graphic recorder itu. Itu apa sih sebenarnya kalau boleh tahu? Kerjaan graphic recorder itu apa? Graphic recorder kan itu adalah gaya pencatatan sebenarnya, gaya pencatatan yang bentuknya visual gitu. Karena saya adalah orang visual dari dulu, sudah suka gambar, jadi memang pola saya mencatat juga seperti itu gitu. Bukan semuanya full tulisan, tapi ada beberapa gambar, tulisan gitu di selang-seling. Nah, dan itu setelah beberapa tahun gitu, saya baru tahu ada profesi graphic recorder gitu yang dibayar secara profesional, yang diikut sertakan lewat ya, pada meeting-meeting, pada persidangan gitu. Dan memang profesi ini sudah lama adanya gitu dari. Cuman Anda baru tahu? Baru tahunya di beberapa tahun ke belakang lah. Dan ternyata menjanjikan. Ya lumayan menjanjikan. Itu biasa dipakai di apa? Persidangan ada? Persidangan awalnya justru di Amerika. Oh gitu. Sekarang di Indonesia di persidangan pakai nggak?
Nah itu saya kurang tahu, saya belum pernah di sidang ya? Belum pernah di sidang. Oh iya. Enggak, karena memang bisa jadi itu sebuah potensi profesi baru yang relate dengan berkesenian karena menggambar, mendengar dan mengilustrasikan. Gitu kan? Iya tapi cukup susah ya itu ya, karena harus menjaga konsentrasi gitu selama durasi meeting, durasi event gitu. Terus semua indranya bergerak gitu, ada indra herlambang. Oh gitu. iya. Jadi mata ngelihat, mendengar, terus tangan juga bergerak cepat gitu menangkap momen gitu. Itu sangat sulit sih, makanya ya rata-rata profesi itu cukup mahal gitu. Makanya Anda bisa beli iPad, komputer gitu-gitu tadi ya, makanya mahal ya. Kalau itu hasil nabung dari kerjaan lain. Berarti selain komikus atau opini tadi apa sebutannya kartun opini, lalu ada graphic order, itu apa lagi selain itu semua aktivitasmu itu berarti? Paling model Calvin Klein sih Pak. Enggak maksudnya, ya nggak ada, memang saya bisanya cuman itu ya, cuman berarti hidup ya dari situ ya? Alhamdulillah hidup dari menggambar. Oh, kalau untuk disebutkan boleh nggak website yang bisa teman-teman coba yang menjual gambar atau commission untuk gambar itu di website apa aja? Iya, ini juga paling saya sebut-sebutin udah lumayan jadul ya, websitenya udah sejak lama. Ya kalau jadul menghasilkan miliaran? Iya seperti 99 Design, Etsy, Fiverr gitu kan, orang-orang udah banyak yang tahu gitu. Saya belum tahu. Iya, betul. Iya, justru saya yang nggak tahu kalau misalnya ada website baru kah sekarang ini gitu. Raja Zeus beda. Beda itu. Beda tuh ya. Itu website untuk peruntungan gitu. Oke, karena memang biasanya kalau industri kreatif kan bisa disebut industri kreatif ya, atau ilustrator ini atau komikus ini memang banyak mencoba apply di beberapa situs-situs website untuk bisa menawarkan karya-karyanya versi. Karena enaknya bukan enak ya, artinya lebih dimudahkannya karena digital kan. Mereka submit digital, jadi nggak perlu modal dalam bentuk kayak beda dengan seniman yang manual atau konvensional, harus ada kanvas, cat lukis, apa semuanya. Kalau ini kalian kan dengan submit tadi ya. Berarti modalnya kalian yang paling utama adalah teknologi sih, kayak Wacom dan lain itu ya. Ide Pak semuanya Pak. Semuanya juga ide dari mana-mana. Tapi pendukung. Kalau ada ide tapi nggak punya Wacom bagaimana? Coba bisa nggak? Bisa minta tolong orang nih. Ini ada ide nih. Gue ada ide nih, gambarin dong gitu. Atau minjem Pak. Minjem. Ntar kalau laku bagi dua sama yang punya. Iya, bisa lah. Itu pengalaman pribadi. Iya. Oke. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin profesi yang disebut dengan komikus atau disebut lagi dengan opini komik ya tadi istilahnya, itu bisa dibilang menjanjikan gak sih? Atau bisa hidup dari situ gak? Ya sebenarnya relatif ya Pak. Ada yang bisa, ada yang ya dalam artian bisa hidup ini kan macam-macam ya. Bisa cukup makan. Betul. Cukup ada Ferrari. Bisa cukup punya berlian. Betul. Ya ada yang memang cukup banget, ada yang cukup aja gitu kan, relatif gitu. Karena tergantung dari usahanya gitu kan. Betul, kembali lagi ke Tuhan yang Maha Esa. Karena gini sih, kenapa tadi gue tanya itu, karena bisa jadi yang nonton ini usia-usia masih produktif, yang mungkin baru lulus SMA atau masih di era kuliah dan dia mencoba untuk menambah penghasilan. Bisa jadi dengan cara-cara tadi, memfokuskan di 99 Design atau Fiverr dengan di gambar-gambar komik gitu. Oh, ini demografinya untuk yang lulus SMA ada juga? Ada statistik kita megang. Kita kebetulan ada tim yang memang badan statistik untuk riset hal-hal ini gitu. Makanya kehadiran Anda di sini memang diperlukan gitu untuk berbagi informasi. Gitu. Ada itu semua datanya. Kalau butuh PDF-nya kita ada nanti. Nggak usah Pak, ada data pribadi itu kayak Kominfo aja. Iya, jadi memang tujuannya kan berbagi kayak misal pengalaman sosok Wiratama ini yang aktif di sosial media dan mendapatkan
mungkin income dari hasil gambarnya pure ya, berarti nggak ada kerjaan lain ya? Nge-Grab itu apa semua nggak ada kan? Nggak. Enggak, belum. Enggak. Ya enggak, kok belum kayaknya akan ke sana gitu ya kalau belum ya. Ya mudah-mudahan sih enggak perlu gitu. Iya. Jadi memang sudah dapat hasilnya dari semua menggambar ini. Iya. Kalau job-joban selain menggambar ada apa? Paling job MC ulang tahun sih. Iya. Ulang tahun MC. Karena memang utamanya gambar sih ya. Iya, jadi sih susah kalau ditanya seperti itu karena memang. Kan orang tua tanya. Itu lo di Jakarta, kamu di Jakarta kerja apa? Terus jawabnya apa? Ya udah tahu dari dulu memang kerjaannya gambar gitu. Emang bisa menghasilkan gambar kamu gitu? Udah melewati fase pertanyaan itulah Pak. Udah ya, kan ini siapa tahu teman-teman lagi ditanyain. Iya. Ngapain jadi seniman gitu? Ya paling cara ngejawabnya itu tunjukin aja hasilnya gitu. Oke, karya-karya yang sudah dibikin ditunjukkan dan coba dibuktikan dengan hasil. Bukan langsung tunjukin duitnya gitu kalau ditanya gitu nih, menghasilkan gak nih dari gambar gitu. Ini nanti coba minta nomor rekening gitu. Gitu caranya ya. Transfer aja ke orang tua gitu. Iya. Itu adalah cara untuk menjawab ya. Betul. Bagaimana kayak lu kerja apa sih sebenarnya? Iya. Gitu. Bener sih karena banyak yang mungkin masih bertanya tentang emang masih bisa nih dengan sekarang ada teknologi AI itu loh Pak Wira. Bagaimana menanggapinya soal ada teknologi AI nih dengan hanya prompter jadi gambar? Iya betul. Awalnya juga saya cukup was-was ya dengan AI gitu dan beberapa ilustrator lain gitu. Terbukti dari beberapa kali mereka mengadakan diskusi gitu kan. Ya memang awalnya cukup membahayakan ya AI ini, cuman setelah kesini-sini ternyata ya masih banyak juga kok yang memang butuh gambar-gambar yang dikerjakan oleh manusia gitu. Maksudnya bukan sekedar prompter ya, tapi memang secara manual digambar oleh manusia itu juga masih banyak gitu platform-platform atau klien-klien yang ada di platform itu yang memang melarang penggunaan desain AI gitu. Tetap akan ada pasarnya gitu. Jadi memang ya udah nggak usah dipusingin terhadap AI ini. Jadi keberadaan AI untuk para komikus yang digital ini sebenarnya jangan dikhawatirkan banget ya. Karena tetap ada perbedaan. Betul. Bukannya mereka berkembang terus AI ini makin hari makin canggih loh. Iya betul. Ya nggak tahu kan ke depannya, saya juga bukan peramal. tapi pasti kan ada apa ya, pemikiran dong pasti. Pasti ya udah, maksudnya selagi masih bisa disaingin ya udah disaingin aja gitu. Paling dengan mempersiapkan untuk usaha yang lain gitu sebelum canggih banget gitu. Emang mempersiapkannya apa kalau Pak Wira coba? Ya mungkin contohnya kayak membeli lahan di desa untuk berkebun gitu. Akan bercocok tanam berarti? Ya ini kan contoh saya tadi. Contoh. Oke. Memang kalau menurut ya saya melihat perkembangan ini kan pentingnya mungkin jangan dimusuhi atau ditakuti, tapi dirangkul, diajak kolaborasi nggak sih? Ya mungkin kalau konteksnya AI kita juga belajar, menggunakannya gitu. Betul, dengan bijak. Jangan menutup diri gitu. Jadi proses adaptasinya mungkin di situ kali Pak ya. Tapi mungkin nggak gambar-gambar yang selama ini ada di feedmu itu dibuat sama AI mirip, ada nggak? Pernah nggak? Ya belum, saat ini belum, tapi ternyata bisa gitu. Ini saya juga lagi explore salah satu platform AI ya, jadi ngetes. Jadi ada satu platform yang memang dikasih sampel gambar dari kita, terus dia mempelajari gaya gambar, pola gambar, nanti ya prosesnya sama, kita nulis prompt, nanti keluar dengan style yang menyerupai kita gitu. Tapi kalau saya sendiri belum ketemu formulanya gitu. Jadi masih terus explore. Berarti masih di tahap belum bisa menyerupai fix 100% belum? Belum, karena pasti ada, selalu saja ada elemen-elemen yang kayaknya kurang nih, kayak bukan kita banget. Bukan nih, manusia gitu. Nih gitu. Lebih ke
Oh, ini mah digital banget, yang versi robot gitu-gitu. Iya. Oh, udah pernah ngulik berarti ya? Iya, sedang mengulik. Berarti masih aman nih ya? Mm-mm. Oke, masih oke dengan sketch-sketch si tangan ini gitu ya? Oke. Sejauh benar. ini masih aman. Sejauh ini masih aman, karena memang sebenarnya konteks aman atau tidak ya jangan terlalu itu nih kali ya, lebih dipikir untuk dikolaborasikan atau saling berkesinambungan kali ya. Betul sekali Pak gitu. Kalau dikhawatirkan terus kan jadi kontraproduktif ya. Jadi overthinking. Betul, OVT Jadi nggak ya. OVT jadi nggak berkarya. Betul. Kalau gue gini mah AI juga bisa bikin, padahal belum tentu. Iya, jadi berhenti di awal tuh. Betul. Segini doang. Gak jadi deh bikin berkarya. Oke. Tapi selain kalau ngomongin kekaryaanmu atau opini komik kamu itu, yang memang selalu diupdate kan berita-berita yang dari informasi. Selain itu ada isu-isu apa sih sebenarnya yang atau pengalaman pribadi pernah nggak dituangin di situ? Iya sebenarnya saya juga menghindari untuk dicap sebagai kartunis opini itu ya, khusus gitu, khusus berkarya menggambar, nggak mau di ilustrasi. Saya sebenarnya menghindari gitu karena ya ada beberapa gambar juga yang sering saya tampilin yang gak ada hubungan sama isu terkini juga sebenarnya. Memang kan itu Instagram pribadi gitu kan. Jadi ya konten-konten yang memang disukai aja di share di situ gitu. Kenapa memang tidak mencoba bikin akun untuk fokus di kekaryaan opini komik ini aja misalnya gitu, enggak? Karena saya pasti kesulitan untuk mengorganize 2 akun sekaligus Pak. Jadi udah satu aja gitu. Mungkin saatnya Anda butuh pacar. Iya mungkin kalau bisa jadi butuh pacar. Karena bisa bantu kolaborasi, gitu ya? Memanage. Tugasnya untuk itu. Maksudnya kan berkolaborasi, minta tolong. Kira gitu-gitu orang admin ya. Kan ini belum ada pendanaan tadi. Pribadi, admin gitu. Nah, lebih maksudnya tapi apakah bagus kalau misalnya dibedakan kan mungkin bisa juga coba tes ya kan? Iya udah pernah sih sebenarnya bikin satu akun khusus yang untuk artwork gitu, tapi nggak berhasil gitu. Ternyata karena ya maintainnya susah gitu. Harus login gitu kan. Saya juga sering lupa password gitu. Jadi usia Anda berapa? Kok suka lupa? Usia Anda berapa? Usia ya 30-an lah. Iya, tapi gak boleh, masa lupa olahraga makanya. Saya kurang minum Cerebrofit. Aduh, masuk. Boleh ini ya, boleh. Ya. Belum ada brand, ya? belum. Nanti siapa tahu dengan adanya itu bisa masuk. Amin. Gitu kan. Beberapa juga kita kalau bermain di sosial media digital itu kan berharapnya ada tap in juga dari brand, maksudnya kan betul, kolaborasi betul. Gitu. Ya sebulan 2 bulan lagi ada nih kayaknya. Ada nih? Enggak di sini. Di sini kirain di tempat. Saya doain. Amin. Terima kasih atas doanya gitu. Karena memang aku lihat Instagram itu adalah corong untuk mendapatkan income lain atau tambahan. Dan itu terjadi di tempatmu kan sebenarnya mungkin belum dapat income tapi dapat follower atau dapat kayak istilahnya dilihat orang yang mungkin orang nggak tahu akunmu jadi datang ke akunmu dan mungkin di like, komen gitu. Itu kan penting tuh buat kayak gitu-gitu kan. Jadi nambah apa istilahnya kalau data statistik engagement. Ya itu paham itu Anda. Iya, sebelumnya saya kira engagement tuh untuk orang tunangan aja Pak. Ya, ada juga di Instagram ya. Betul, saya pikir iya. Ini undangan apa kok engagement nih kan bener. Ternyata tukar cincin, taunya ini ngelihat orang-orang yang berpotensi. Interaksi sama postingan kita, ternyata itu. Sebutannya gitu. engagement. Iya. Kirain cuma nekor cincin kan? Iya, salah, bener. Tapi lu sendiri ada coba ini nggak yang model-model kayak deh kita berkolaborasi sama komikus lain, ada nggak? Saat ini sih belum gitu ya, karena saya juga ini sih agak takut menghubungin duluan gitu. Kenapa? Ya karena takutnya pada nggak mau gitu. Ya kan dicoba dulu. Kayaknya lu menumpang ini doang kan gitu. Apa sih istilahnya? Pansos. Exposure ya. Exposure. Jadi belum. Tapi kalau untuk misalnya ada tawaran-tawaran gitu, orang lain menawarkan duluan ya kalau menarik saya mau gitu. Tapi dari keinginan pribadi pinginnya kolaborasi sama siapa komikus?
Waduh, ada banyak sih ya. Ya itu kan coba aja disebut 5 gitu. Atau enggak 200 siapa gitu sebut. Aduh itu kelamaan durasinya ya. 5 deh 5. Ya mungkin yang sering ini saya lihat tuh Gum and Hell itu juga sering tuh ngomongin politik. Terus ada Fakartun, terus ada Miche mungkin tuh legendaris tuh. Terus ada siapa lagi ya? Ada Poliklitik apa gitu. Ya. Itu Anda ngikuti juga itu? Ngikutin. Seneng. Pernah ketemu orangnya belum? Belum. Nanti mau ditemuin kenal? Saya kenal. Oh, boleh Pak. Bilang saya ngefans. Oh iya, kenapa Anda suka? Ya sama, dia juga melakukan hal yang sama dengan saya gitu. Dia juga punya punya imajinasi terhadap isu tertentu tuh yang sangat menarik gitu. Dia menyajikan berita yang berat, rumit tapi dibuat ringan dengan kartun-kartunnya, sama gaya gambarnya juga kan sangat fun ya, sangat ya lucu lah ala-ala kartun zaman dulu gitu. Kok zaman dulu ya masih zaman sekarang juga masih dipakai gitu. Mau kolaborasi sama Poliklitik? Wah itu sebuah kehormatan. Oke, nanti saya sampaikan. Saya informasikan. Tinggal beliau bagaimana jawabannya. Iya. Kan saya hanya mengantarkan pesan. Wah ya messenger. Iya betul. Tapi memang suka ya? Iya suka. Saya karena karakter hampir sama dan topik-topik yang diangkat juga relate dengan hari ini gitu ya. Oke. Kalau yang paling unggulan sebenarnya yang jadi referensimu siapa? Yang benar-benar kayak wah pengen juga jadi kayak gini, ada nggak tuh? Ini khusus kartun politik apa enggak, apa bebas maksudnya? Tapi yang menjadi latar belakang untuk kayak berfokus berkomik siapa? Waduh kalau ya banyak lah nama-nama besar kayak Miche tadi yang saya sebut, terus ada Mas Beng, Radian gitu. Oke. Ya dari dulu udah look up ke mereka gitu. Iya, banyak melihat, banyak inilah ya, memantau untuk jadi referensi gitu-gitu. Tapi kalau untuk ngomongin komik kan sebenarnya oke lah, kita ngomong komik sekarang udah era digital. Berarti kayak aplikasi di cetak-cetak yang versi buku itu sebenarnya masih oke nggak sih? Kalau dari kelihatanmu bagaimana? Nggak tahu ya. Saya juga belum pernah ya untuk mencetak gambar-gambar jadi buku gitu, belum pernah. Terus juga nggak memantau perkembangan komik cetak juga sekarang ini gitu, belakangan ini. Tapi mungkin masih ada aja teman-teman yang melakukan itu, walaupun mungkin ya daya beli dan daya bacanya turun, tapi pasti akan tetap ada gitu penerbit besar ataupun penerbit alternatif yang ngeluarin buku-buku komik atau graphic novel gitu, pasti ada aja. Memang darimu nggak ada plan untuk bikin graphic novel atau komik yang versi cetak mungkin? Iya ada sih, cuman kan itu butuh konten yang lebih berisi ya. Jadi memang ya kalau bentuknya graphic novel kan memang mungkin ada cerita yang memang berkesinambungan gitu, cerita yang lebih berisi ketimbang respon-respon spontan yang saya lakukan belakangan gitu. Jadi butuh persiapan, butuh riset dan segala macam gitu mungkin. Kalau sekarang kan lebih merespon gitu ya, sat-sat gitu. Kalau graphic novel butuh narasi panjang gitu. Betul. Ya, lebih dalam lagi ya. Butuh penulisan yang lebih serius. Kan kolaborasi bisa? Bisa, betul. Misalnya dengan teman kita Berto misalnya. Bisa. Dijadikan ilustrasinya misalnya. Iya. Berto teman Anda kan? Teman saya itu, cuman beliau itu sedang sibuk-sibuknya gitu. Oh iya. Kenal kan tapi kan? Kenal sekali gitu. Iya, makanya bisa jadi kolaborasi Wiratama dengan Berto Tukan. Jadi satu buku misalnya, grafik novel atau komik gitu kan, keren tuh. Keren itu, saya selalu menunggu kesempatan itu. Cuman kan beliau memang sedang sibuk kesana kemari. Jadi ya
saya belum bisa mengganggu atau meminta waktu beliau. Memang masuk kabinet apa gimana, sibuk? Ya sepertinya akan gitu. Next kabinet ya. Oke, gila. Ngeri teman Anda itu ya. Iya betul makanya. Oke. Enggak, karena memang kalau kita ngomongin jadi ada cerita kan bisa merangkul teman yang terbiasa menulis atau terbiasa untuk membuat narasi. Karena lo sebagai orang yang jagonya gambar misalnya, ya udah dikolaborasikan kan gitu ya. Betul. Jadi sebuah karya berdua gitu kan, banyak yang kayak gitu kan. Banyak. Karena komik-komik luar tuh tak lihat tuh writernya siapa, desainnya siapa, ilustrator siapa, kayak gitu. Jadi ada beberapa orang yang terlibat di satu buku itu gitu. Iya memang banyak, itu adalah satu tim sebenarnya, kerja satu tim. Bahkan untuk visual sendiri ada penciler, ada inker, colorist, itu dibeda-bedakan juga biasanya gitu. Udah pernah datang ke sini ada satu namanya Anwita. Dia ternyata lebih direspon sama komikus luar. Keren pasti. Jadi dia orang Bandung, dia base di Bandung, dia komunikasinya cuman via internet, email-emailan, udah akhirnya banyak dirilis di luar sana. Gitu. Jadi style-stylenya ngeri lah, nanti saya kasih. Wah terima kasih Pak. Saya kasih apa? Duitnya apa sih? Saya kasih linknya lah. Iya saya minta link emang. Iya tadi makasih aja. Oke. Tapi dari sosok Wira ini sebenarnya memang akan terus atau ada berpikir ke depan yang kayaknya ada jenuhnya nih komik gitu atau bagaimana? Ya justru kejenuhan itu udah muncul beberapa kali dalam fase hidup ya Pak ya. Udah ya ternyata ya. Udah, cuman pada akhirnya memang ya udah diterusin aja karena itu tadi udah menghabiskan sekian tahun di bidang ini dan bisanya cuman ini, ya udah dilanjutin terus gitu. Karena kan sebenarnya banyak kayak contoh ketika bertanya tadi itu kan kalau seniman bosen di 2 dimensi bikin 3 dimensi. Bosen yang versi itu bisa bikin sound installation atau masih banyak tapi tetap di benang merahnya berkesenian. Betul. Nah kalau komik kan apa tuh mungkin yang bisa kalian garap selain hanya menorehkan gambar ini di digital atau kertas itu gitu loh maksudnya kan. Oke. Ya kayak gitu juga saya juga melakukan itu sebenarnya, misalnya bosen dengan medium komik pindah ke motion graphic. Oh motion juga bikin? Iya sedang belajar terus gitu untuk bikin motion graphic. Oke, udah pernah merilis? Dulu sempat mengelola satu akun ya, ngeluarin motion graphic atau video-video animasi pendek di Instagram ya? Di Instagram. Saya follow tuh. Iya tapi udah nggak ada. Kenapa? Udah jadi ini online shop. Karena ya karena growth-nya tuh nggak signifikan dan ya ada fase jenuh tadi, ya udah balik lagi ke gambar gitu. Karena mungkin belum fase konsisten sampai 5 tahun misalnya. Betul, itu yang paling sulit Pak sebenarnya. Kekonsistenan itu yang belum bisa saya dapatkan gitu. Tapi yang di komik-komik opini komik ini lumayan intens loh. Seminggu bisa keluar 2-3 loh saya lihat. Iya, itu juga sedang dipaksakan Pak sebenarnya karena itu tadi kita udah sama-sama tahu kuncinya adalah konsistensi dan ini yang paling susah saya lakukan setelah ya beberapa tahun menjadi ilustrator nih, paling susah nih. Ya kalau hubungannya dengan ini ya, dengan media sosial ya. Nah makanya ini pengen belajar menjaga itu sebenarnya. Menjaga supaya tetap konsisten. Terus posting dan terus update. Mungkin dengan cara dipaksakan tadi, harus target terus. Betul. Mungkin Anda perlu manajer. Iya kan? Perlu. Pasangan dulu deh, nggak usah manajer. Oh bisa ya? Bisa dijadiin manajer ya? Udah punya? Pacar itu? Udah punya? Tapi bisa dijadikan manajer. Kalau ada koordinasi obrolan di dalam itu bisa. Gitu. Pengen manajernya itu Ten Hag gitu. Wah itu Anda terlalu jauh gitu. Iya. Jadi ya memang kan balik lagi ya, kalau kita ngomongin komik ada rasa kejenuhan ngapain nih? Karena kalau di seni rupa mungkin bisa tadi ada 2 dimensi pindah ke 3 dimensi atau instalasi kayak gitu. Jadi ada banyak yang bisa dieksplor. Sedangkan komik mungkin tadi ya bisa jadi merchandise mungkin salah satu juga ranah yang tapi tetap juga ya gambar juga ya. Iya tapi di merchandise juga saya jadi belajar cara menjualnya gitu, cara bisnisnya gitu. Ngitung
modal, ngitung laba, itu juga pada akhirnya jadi dipelajarin. Posting sendiri, jual sendiri, Betul. produksi sendiri, Ngirim sendiri, sendiri. ke JNE. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu kan Nggak sebuah apa-apa. fase ya. Iya betul. Ada fase di mana memang kita semuanya dari sendiri, lalu punya tim, Betul. lalu kembali sendiri. Bangkrut dong itu namanya. Iya. Enggak, tapi Oh, artinya iya. gue ngeliat juga proses berkomik atau berkarya di komik ini adalah banyak orang yang diminati. Karena sekarang ini orang-orang mengakses yang namanya kayak punya iPad, lalu berkarya digital, itu banyak banget. Betul. Karena udah jadi sesuatu tools yang mudah didapat. Beda dulu kan kalau mau beli itu pakai yang bambu, ada Wacom apa, itu kan butuh proses yang panjang gitu. Sekarang udah di HP juga ada yang gambar loh, bisa loh. Iya bisa. Bisa loh. Bisa. Gila loh, keren. Iya anak-anak sekarang itu banyak anak-anak yang masih SMA itu sering bikin komik-komik Betul. webtoon pakai handphone gitu Iya, dan udah betul. canggih-canggih sekali gitu. Betul. Dijual di webtoon loh. Mm-mm. Dan itu ada yang beli gitu. Atau mereka bikin yang versi digital lalu di print dijual di art market atau Betul. art print gitu, banyak. Gitu. Wah, jadi emang ya itu ya mungkin ada ide bagus, ada kemauan oke, tapi tinggal balik lagi ujungnya adalah konsistensi. Betul Pak. Gitu kan. Itu berat ya? Berat Pak. Itu Sudah memang- pernah dicoba ya? Iya ini sedang dicoba Sedang lah, coba. didoain mudah-mudahan tetap. Karena konsisten. kalau nggak konsisten agak jadi aneh ya, karena ini kan kadang kok postingannya udah semingguan nggak ada, padahal ditunggu sama para Betul. netizen ya. Pernah ditanyain, Mas kok belum posting, ada? Enggak sih, enggak Oh, pernah. enggak. Karena kan memang ya dulu sangat tidak konsisten ya, bisa sebulan nggak posting apa-apa, bisa 6 bulan gitu nggak posting apa-apa. Terus ya udah, itu ya konsekuensinya memang ya segitu-segitu aja growth-nya gitu. Makanya dicoba konsisten. Sekarang sudah mulai ada sistem nggak? Seminggu harus berapa kali ada? Enggak sih, enggak ditargetkan seketat itu juga sih. Kalau saya ya oke. memang hari ini ngupload apa nih, karena memang udah ada beberapa gambar yang disimpan gitu kan, Tabungan. gitu. Ya kalau misalnya ada isu yang hangat bikin saat itu, tapi kalau misalnya nggak ada ya udah pakai gambar-gambar yang lama gitu. Dan jam postingnya juga nggak tentu, sebisanya aja. Kadang tengah malam, kadang pagi jam 7. Ya bebas lah. Kenapa nggak mempelajari juga sistem bagaimana untuk postingan? Kan ada tuh dari segi misalnya, oh seminggu 2 kali, Senin hanya Kamis. Jamnya jam berapa? Jam 7 malam. Setiap jam 7 malam posting. Kenapa nggak coba gitu? Itu juga sulit Pak. Sulit. Jadi saya menjaga konsistennya pelan-pelan dulu Iya, gitu, iya, di iya, satu iya. level dulu. Misalnya ya tiap hari ada atau minimal 2 hari sekali ada gitu. Walaupun jamnya nggak tentu. Itu dulu yang dijaga. Kalau itu udah bisa, baru menerapkan sistem yang lebih ketat gitu. Oke. Berarti yang tadi tabungan itu juga belum tentu selalu ada ternyata ya. Belum, kadang-kadang memang habis. Habis ya kadang ya. Karena ya mengikuti perkembangan juga kan. Dan mengikutin ini sih waktu luang juga kadang ya, kalau misalnya lagi luang-luangnya kadang sehari saya bisa posting 2, bisa posting 3. Memang sibuk apa? Ya itu tadi sibuk jadi badut ultah. Enggak, tapi Nggak. untuk yang proses berkaryamu yang si per opini komik itu menghabiskan berapa lama sih untuk menjadikan Pengerjaannya. Heeh. Iya karena medium digital ya. Iya kalau saya sendiri sih cukup cepat ya pengerjaannya itu, ya bisa 1,5 jam atau 2 jam cepet gitu. dong. Kalau udah idenya udah dapet gitu. Yang lama kehadiran ide ini. Betul. Bagaimana untuk memancing ide ini hadir? Ya itu tadi baca-baca komen, nonton iya nih, bocor ini. halus. Itu ini ya, target selalu menonton ya Anda ya, bocor halus ya. Selain kontennya juga seru, juga bisa jadi bahan juga. Abang nggak pernah dengerin podcast ini? Oh sering, justru lebih sering ini. Iya kan, daripada jadi siapa tahu bocor ada halus. referensi. Iya, Nggak betul. pernah ya? Sering. Oh, sering. Subscribe nggak? Setelah ini sering. Sering. Tapi udah Iya. subscribe belum nih?
Belum ya, nanti akan saya update itu secepatnya. dia dong. Kan bisa jadi nih obrolan ini pun juga Bener, jadi bener. referensi orang juga loh. Betul. Makanya sebenarnya kamu bisa berbagi tentang apa yang kayak udah kamu capai, terus kiat-kiatnya kayak gitu-gitu kan. Kalau problemnya ada nggak sih sebenarnya? Kan dari tadi lebih ke enak-enaknya lah. Pembuatannya problemnya. Iya, pembuatannya, terus resiko setelah diposting itu apa aja tuh sebenarnya? Iya, problemnya pasti awalnya itu menemukan ide tadi ya cukup sulit ya. Kadang ada yang isunya udah ada nih banyak diomongin orang tapi kok kayaknya udah digambarkan kayak ini kayak terlalu biasa gitu. Itu nyarinya cukup lama terus akhirnya jadi scroll sana sini. Terus juga ke distraksi sama berita-berita yang lain gitu. Jadi menghabiskan banyak waktu luang di media sosial gitu dan itu juga berpengaruh buruk juga kan sebenarnya kan. Terus ya setelah itu ya mungkin kalau udah ada idenya udah enak tinggal eksekusi. Tapi kadang ada juga beberapa ide yang udah dieksekusi itu nggak jadi posting juga ada beberapa Pak. Karena kayaknya setelah jadi kayaknya kurang. Ada gitu. Ada Pak. Akhirnya mendep aja di ini. Di tabungan. Bahkan gak nyampe tabungan. Masih setengah jalan. Kok kurang ya? Gitu. Oke. Ya jadi akhirnya melihat-lihat dulu. Terus selalu ada kurasi juga dari dirimu untuk kayak ini oke apa enggak gitu. Ya karena itu tadi ya mungkin gak bekerja sebagai tim ya. Seperti Pak Domi bilang tadi. Pada akhirnya memang yang diperes kan otak kita sendiri gitu kan. Ya betul, semuanya mandiri soalnya. Ide sendiri, terus kalau udah ide ada gambar sendiri. Betul. Gambar udah ada, posting sendiri. Postingnya ada, komen sendiri. Komennya ada. Semuanya sendiri. Itu betul. Mungkin butuh yang namanya pasangan. Oh gitu ya. Bisa disuruh itu ya. Bisa. Artinya kolaborasi kuncinya. Berarti kan Instagram kita dipegang. Oh Anda gak mau? Itu kan masih Instagram pribadi. Oh gitu. Karena ada komen-komen atau DM yang mungkin sifatnya pribadi ya. Ya siapa tahu gitu kan. Saat ini gak ada tapi. Belum ada. Masih kan ada batasan ya kalau Instagram pribadi ya. Belum bisa diakses oleh admin. Belum. Iya. Belum setingkat para seleb-seleb itu ya. Iya. Belum lagi nanti followingnya dicek. Kok kamu follow dia ngapain? Iya benar. Kan gak ada hubungannya sama komik. Kok di follow? Iya kan banyak tuh referensi-referensi yang gak ada hubungannya sama komik gitu kan di Instagram. Bener. Gitu ya. Jadi gak harus yang berhubungan dengan komik ternyata. Betul. Iya misalnya saya mau cari peribahasa Brazil, saya pasti follow model-model Brazil gitu kan. Oh iya benar. Bener. Siapa tahu ada isu hangat di negaranya gitu kan, kita nggak pernah tahu. Masuk akal sih, bener. Karena nggak harus gambar aja ya. Betul Pak. Oh setuju saya kali ini. Oke. Follow bagus. Juga Pak. Enggak, saya suka lokal. Oh gitu ya. Berita lokal. Iya, itu penting itu. Isu lokal karena kita harus memahami apa sih yang terjadi di negara kita saat ini. Betul. Gitu. Saya suka lokal pokoknya. Buah lokal. Benar. Masakan lokal. Iya. Udah Pak jangan itu. Enggak, tapi lo sebenarnya pekerjaan yang sekarang ini menganggap bahwa ini adalah sampai nanti lo dewasa atau tua lo ini, atau ada plan pengen jadi apa sebenarnya lo? Ya kalau untuk diproyeksikan hari tua sih mungkin enggak Pak, karena kan pasti makin kita tua makin tremor tuh tangannya. Jadi Anda tinju. Jadi memang mempersiapkan aja untuk ya mungkin entah punya usaha atau apa gitu ya. Tapi kalau untuk saya harus jadi komikus selamanya itu sih pasti enggak ya. Pasti semua komikus akan mempersiapkan masa pensiunnya gitu. Emang masa pensiun Anda akan dipersiapkan untuk apa? Iya untuk beleha-leha lah Pak. Financial freedom. Iya. Kripto. Iya. Teman-temannya Timothy gitu. Timothy siapa Pak? Ada Timothy Ronald, dia bagus. Saya follow dia. Saya subscribe juga karena informasinya berhubungan dengan dunia kripto, saham gitu-gitu. Menarik. Hari ini cukup up to date dia. Belum. Artinya itu bisa diangkat. Jadi komik atau opini komik menarik.
Ya benar. Karena banyak Gen Z bercermin ke beliau ini. Oh, gitu. Iya. Saya harus belajar dulu kalau mau ngangkat itu berarti. Ya setidaknya kan ada YouTube Academy. Oh iya benar. Bisa tinggal di googling. Benar-benar. Gitu. Tapi berarti plannya sampai sekarang ya udah fokus dulu graphic recorder, kerjaan commission, komik ini berarti ya. Berarti saat ini. sama corporate juga ada. Kalau sekarang sih enggak ya. Kalau ya tahun-tahun sebelumnya ada beberapa gitu yang memang kerjaan sifatnya proyek gitu. Bukan kontrak. Dapat proyek banyak dong. Enggak, tapi ada. Ada. Iya. Karena memang lumayan ya ternyata ya. Dari segi menggambar pun dapat juga untuk bisa kayak project baru nih gitu dari Betul. kementerian gitu ada ya? Ada, pernah lah. Itu graphic recorder juga kah atau apa? Enggak selalu, kadang biasanya memang komisi ilustrasi aja. Mereka mau bikin Buku. mau bikin Merchandise? Iya, merchandise, visual untuk campaign gitu-gitu. Buku tahunan ada? Buku tahunan belum kayaknya. Belum masuk ya? Belum. Mungkin bisa jadi ada ke depannya nanti. Ya mudah-mudahan lah. Kan tetap menggambar. Betul. Iya, cuma mungkin cobain juga dari segi misalnya lukis wajah. Oh. Minat gak? Iya. Dulu sih sempat. Sempet. Gitu, Oke gak? Ya oke, cuman nggak ada tantangannya. Loh, Karena gambar orang kan beda-beda bentuknya. betul, iya tapi ada rasa jenuh tadi tuh lebih cepet gitu datangnya. Dibanding komik. Iya, karena nggak ada twist-twistnya lagi gitu. Kalau sketsa wajah kan memang ya udah orang diem kita gambar gitu kan. Kayak nggak ada challenge banget nih gitu ya. Kecuali memang gambarnya dikelilingin sama buaya gitu kan, itu pasti ada challenge. Iya. Atau diliatin sama siapa gitu ya. Oke. Sama Kim Jong Un gitu Putin misalnya. gitu kan. Tapi kan itu menghasilkan loh Wir. Iya, tapi memang udah ada orang-orang yang Fokus. di bidang itu gitu. Ya. Jadi biarin aja mereka gitu. Jadi dirimu ini tidak mau mengambil rezeki orang lain. Betul Pak. Kalau gitu nggak bisa kerja dong, semua udah diambil. Gimana sih? Nggak maksudnya apa yang lebih kita suka gitu. Kalau sketsa wajah kan kayaknya nggak terlalu suka nih gitu, karena ya begitu aja gitu. Betul, maksudnya lebih udah itu aja. Kalau komik ada harus kayak pembahasannya apa, isu yang diangkat apa, atau ngeritik apa gitu ya. Betul. Ada ide lagi yang dituangin gitu. Ya. Kalau sebelum berakhir, lu mau berbagi apa biasanya? Informasi kah? Atau mungkin lu mau ngasih semacam advisor lu misalnya? Waduh, saya justru adalah orang yang butuh nasihat ketimbang memberi nasihat. Nggak, artinya bukan nasihat tapi pengalaman pribadi. Supaya teman-teman bisa tahu, ada ya kerjaan yang basicnya dari gambar ini dan butuh kayak cuma iPad aja gitu. Ya mungkin ini ya, belakangan itu sering lihat orang-orang yang pengen kritik gitu, tapi takut dipermasalahkan. Ya terbukti karena ada penyebutan Konoha lah, Wakanda gitu. Dan di orang-orang ini tuh punya ide-ide yang lucu, ide-ide yang liar gitu, tapi ditahan, nggak berani bikin gambar gara-gara takut UU ITE dan segala macam gitu. Dan memang pesannya paling ya kalau mau bikin ya coba pelajari dulu UU ITE, terus menjalin networking sama orang-orang yang mengerti di bidang itu gitu, entah itu lembaga hukum atau aktivis-aktivis yang memang sudah paham duluan gitu. Jadi sebagai bantalan, sebagai pengaman gitu sewaktu-waktu gitu ya, amit-amit ada tuntutan atau somasi dan segala macam gitu. Itu sih paling pesannya, tetap bikin aja kalau mau bikin, tapi tetap hati-hati pelajarin UU ITE-nya gitu. Karena juga itu ngerti pemahaman kayak undang-undangnya supaya kita tidak terpleset. Betul, takutnya Pak. Menyinggung sara atau pencemaran nama baik gitu ya. Betul. Pernah Anda? Mudah-mudahan enggak pernah Pak ya. Berarti sudah memahami UU ITE?
masih belajar juga sebenarnya. Tapi penting ya untuk bisa memahami ya. Penting. Ada koridor-koridor yang mungkin bisa boleh berekspresi tapi tahu batasan gitu kali ya. Betul. Mana yang penghinaan, mana yang sebatas kritik gitu. Karena tipis tuh. Bener tipis. Tipis banget soalnya. Apalagi bagi pemegang kekuasaan semua bisa dibolak-balik. Wah ini dia. Ini dari tadi omongnya harusnya begini. Sejarah aja dibolak-balik Pak. Wah saya no comment sih kayak gitu. Oh iya. Karena itu gak tahu. Ada kan memang isu yang kemarin tuh anget tuh. Iya. Katanya mau digituin ya. Iya. Oh iya. Diperbaharuin. Atau ada istilahnya versi lainnya gitu. Jadi penting untuk kita memahami undang-undang supaya tidak terpeleset ya. Betul Pak. Itu paling penting ya. Iya. Dibanding bisa gambar. Iya betul. Karena kan tadi bisa kolaborasi katanya. Oh betul. Kita punya ide tapi nggak bisa gambar, bisa berkolaborasi ya. Betul. Tapi kita memahami UITE jadi aman. Aman. Oh, aman aja. Oke. Ada lagi nggak informasi mungkin lo mau jualan merchandise boleh. Informasi Instagram silakan boleh. Ini kan emang buat lo. Iya kalau ada teman-teman yang mau beli kaos mungkin bisa dicek. Oh ke kamera ya? Iya dong, kamera dong. Kayak ngomong sama audiens berarti iya dong. Yang ramah. Smiling voice. Gitu. Silakan. Iya buat teman-teman yang tertarik gitu ngelihat gambar yang ada di feed saya mungkin pengen tahu ada kaosnya apa enggak, ya bisa cek aja di link Tokopedia ya, di bio atau di postingan, salah satu postingan dengan QR code mungkin itu bisa dicek. Silakan saja. Ada nomor kontak gak? Di situ ada langsung. Ada aja. semua. Kalau mau kontak bisa lewat DM. Sama paling minta doa sama teman-teman ya supaya tetap aman gitu. So far aman kan? Iya mudah-mudahan ya. Kayaknya nggak ini deh, nggak bakal jadi masalah. Kan itu sebuah opini. Benar-benar, dan rezim ini mudah-mudahan bisa mendengar kritikan ya. Tidak seperti yang dibicarakan ya, yang alergi sama kritik. Katanya, itu kan katanya. Tapi ternyata enggak. Buktinya Anda masih hadir di sini. Baik, rezim ini baik kok. Ya, pokoknya kan ada di sini, itu kan berarti aman. Aman benar. Dan pulang naik apa? Pulang naik Transjakarta. Oke, aman. Ada ruang publiknya tuh, ada publik ya. Oke. Mudah-mudahan tetap terus aman ya. Ya. Jadi Instagram bisa di-follow di @wirtams. Iya. Itu untuk yang akun untuk yang jualan di Tokopedia. Iya, di situ ada di bio-nya. Oke, ada lagi nggak informasi yang mau dibagi? Udah, itu aja Pak. Itu aja. Terima kasih banyak. Iya, karena memang ini tujuannya untuk bisa mendengar cerita, terus Agi ada project apa, sama apa sih yang mau diangkat gitu. Nggak ada lagi mau informasi kayak acara, ada nggak kopdarnya gitu nggak ada ya? Waduh, kopdar saya kayak gambar bareng. Kayak komunitas musang saya ada kopdar ya. Enggak. Saya tahu gambar bareng, ada workshop kan nggak tahu loh. Belum ada saat ini. Tapi akan ada rencana mau workshop nggak? Ya mungkin ya kalau ada pasti infonya ada di Instagram. Pokoknya pantau terus di Instagram. Betul. Di Instagram siapa? Bocor halus. Instagram saya Pak. Oke. Ya udah, terima kasih. Kalau nggak ada, kita nanti mau ngobrol lagi. Makasih ya. Siap, terima kasih banyak Pak Domi atas informasi. Sukses terus. Amin. Sama-sama dong. Laris juga tuh kaosnya tuh. Amin. Nanti kita ngobrol lagi ya. Gue mau kasih sedikit. Teman-teman tadi udah ngobrol sama Wiratama atau akun Instagramnya @wirtams ya. Itu ada akun-akun mungkin ya kalau dilihat kan opini komik tuh banyak. Salah satunya ini ada Wiratama yang selalu mengangkat isu-isu yang mungkin lagi hangat atau sebuah keresahan ya dari banyak netizen dan juga dari sosok Wiratama ini. Akhirnya karena dia jago gambar, akhirnya dituangkanlah sebuah komik yang mungkin bisa disebut dengan opini komik, dan itu ternyata juga dirasakan kayak mereka setelah melihat gambarnya kok sama gitu ya. Ada keresahan juga mungkin, akhirnya banyak di-share dan dia banyak jadi semacam akhirnya mengeluarkan ide-ide untuk mentranslate dari kejadian-kejadian hari ini. Pokoknya cek aja Instagramnya di @wirtams, dan juga di sana ada Instagram yang mengelingkan ke Tokopedia untuk merchandise-nya. Jangan lupa follow Instagramnya di @mature.idn, ada di YouTube di Mature Indonesia dan di Spotify Domi Punya Podcast. Terima kasih. Thank you ya Wiratama. Terima kasih Pak. @wirtams. Sukses selalu. Amin. Amin. Sukses terus di Amin. BT.